Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau sharing lagi tentang mobil Baleno gue. Nah, karena gue udah cukup lama nggak ada update tentang Baleno karena memang belum ada nambah beli apa-apa lagi untuk Baleno gue ini. Dan kebetulan umur mobil gue ini untuk saat ini udah 2 tahun ya. Gue beli akhir 2022 dan sekarang udah 2025 ya. Memang gue waktu itu belinya 2022 akhir, jadi bisa dibilang pas kemarin 2024 akhir itu 2 tahun dan sekarang udah masuk awal tahun ketiga. Nah, selama gue pakai 2 tahun itu, ini gue baru sampai di 10.000 km. Memang mobilnya jarang dipakai, kurang lebih per tahun itu hanya 5.000 km. Tapi ya walaupun mobil jarang dipakai, tapi yang namanya perawatan rutin itu wajib ya. Dan untuk yang sekarang ini gue udah masuk servis kelima. Karena gue servis tiap 6 bulan. Dan dari terakhir servis itu gua bulan sekitar pertengahan 2024 ya, antara Juni atau Juli lah, gua lupa. Dan waktu itu udah ganti oli. Jadi karena dari terakhir itu kilometer 7.500 dan sekarang baru nambah 2.500-an. Jadi gua untuk kali ini nggak ganti oli dulu. Karena memang selama 6 bulan terakhir itu gua nggak ada bawa mobil gua ini keluar kota. Jadi hanya dalam kota doang. Pakainya juga mostly malam, jarang kena macet. Jadi untuk yang sekarang gue pilih home service lagi. Karena kalau misalnya service ke bengkel itu wajib ganti oli ya. Tapi kalau misalnya home service itu bisa nggak ganti oli. Jadi lebih ke cuma general checking doang, paling bersih-bersih komponen dan ngecek aki dan lain-lain. Nanti gue cerita prosesnya untuk home service ini kurang lebih sama sih sama home service yang waktu itu gue pernah lakuin di servis ketiga ya. Tapi ini case by case ya, jadi mungkin nggak bisa diterapkan ke semua user ya, karena namanya orang cara pakai mobilnya beda-beda. Kalau misalnya mobilnya mobil harian, sering kena macet, memang untuk oli itu bagusnya tiap 6 bulan ganti, atau maksimalnya 5.000 km. Oh ya, cerita sedikit, selama gua 2 tahun pakai sebetulnya sama sekali nggak ada keluhan ya. Maksudnya dari segi mesin itu ya nggak pernah ada masalah yang aneh-aneh. Dan nggak pernah mogok, aki juga terakhir gue cek masih bagus, nggak ada masalah walaupun gue udah pasang audio, ganti fog lamp. Tapi semuanya nggak ada masalah ya. Oh ya, sama nambah klakson juga. Jadi kesimpulannya ya selama ini gue pakai mobilnya nggak ada rewel sama sekali. Perawatan juga menurut gue terjangkau dan dipakainya nyaman. Kalau soal bunyi-bunyian dashboard dan lain-lain itu kayaknya sulit dihindari ya dengan kondisi jalan di Bandung yang kurang bagus. Biasa kalau misalnya kita lewat jalan jelek memang pasti ada bunyi-bunyian kayak gitu, tapi kalau jalannya mulus sih so far nggak ada bunyi-bunyian aneh-aneh ya. Apalagi setelah upgrade audio jadi kayak sedikit terdistract dengan bunyi-bunyi itu karena kita play musik juga lumayan kenceng, jadi bunyi-bunyi dashboard dan lain-lain itu bisa sedikit tereliminasi dengan kita dengar musik. Oh ya, untuk home service ini sebaiknya teman-teman bikin appointment atau bikin janji dulu. Ini gua waktu itu memang bikin janji dulu ke bengkel NJS yang di Soekarno-Hatta ya. Dan itu dijadwalin kayak gue bikin jadwal hari Jumat untuk hari Senin. Jadi jangan dadakan supaya mereka juga bisa atur jadwalnya. Dan kali ini pakai mobil service ya. Kalau biasanya sih pakai motor, cuman memang nggak selalu pakai mobil dan nggak selalu pakai motor, mungkin tergantung jadwal mereka. Dan ini ada nomor teleponnya, kalau misalnya teman-teman mau home service juga buat teman-teman yang di Bandung mungkin bisa hubungin ke nomor yang ada di mobil ini ya. Dan menurut gue ini cocok juga sih buat teman-teman yang sibuk dan nggak bisa keluar rumah atau mungkin servisnya mau di kantor, itu bisa juga ya. Jadi ini bukan hanya untuk yang nggak mau ganti oli kayak gue, tapi bisa juga memang yang teman-teman sibuk mungkin bisa home service atau datang ke kantor untuk servisnya. Nah, untuk yang pertama ini ada pengecekan kondisi busi ya. Jadi businya empat-empatnya dikeluarin untuk dilihat kondisinya dan juga ada penyetelan sedikit ya. Memang ini waktu kemarin mekaniknya bilang ini sebetulnya udah waktunya untuk ganti busi, tapi mungkin masih bisa ditunda sampai ke servis berikutnya. Walaupun kalau misalnya mau ganti sekarang juga bisa-bisa aja sih. Kalau misalnya di bengkel mungkin ini udah harus wajib ganti kata mekaniknya.
Nah, ini kondisi businya setelah pemakaian kurang lebih 2 tahun ya, dan ini bisa dibersihkan dulu untuk sementara. Dan tipenya ini NGKR KR6A10. Nah, ini kalau misalnya mau beli di bengkel bisa, atau mau beli online dan nanti selanjutnya home service lagi minta tolong dipasangin juga bisa. Tergantung teman-teman maunya kayak gimana. Nah, selanjutnya setelah pengecekan busi ini, kemarin mekaniknya ada cek shock breaker belakang, dan ternyata yang sebelah kanan itu katanya ada bocor sedikit. Walaupun ini selama gue pakai sih sebetulnya nggak pernah berasa aneh-aneh, ada bunyi aneh-aneh atau bantingan jadi keras, enggak sih sejauh ini. Yang gue rasain masih aman-aman aja, cuman memang mekaniknya bilang ini yang kanan ada sedikit banget bocor. Ini gue agak kaget sih, karena pemakaian juga kan baru 2 tahun, dan selama gue pakai gue tuh nggak pernah yang kayak di jalan jelek ngebut atau hajar lobang, hajar polisi tidur. Sebetulnya jarang sih, gue lebih bawa mobil tuh kalem, dan ternyata bisa kejadian kayak gini juga nih. Entah karena memang kualitasnya yang kurang baik, shock breakernya, atau memang umurnya hanya segitu. Nah, buat teman-teman yang sesama owner Baleno facelift juga, mungkin better teman-teman cek ya kalau misalnya servis, siapa tahu kalau misalnya kejadian kayak gini di tahun pertama itu masih bisa klaim untuk diganti baru ya. Tapi karena gue udah 2 tahun jadi udah nggak bisa klaim, dan memang selama ini dipakai karena nggak ada masalah juga. Jadi kata mekaniknya kalau mau ganti ya bisa nanti aja, nunggu parah katanya. Karena sayang kalau misalnya kayak gini langsung diganti. Karena kalau misalnya ganti, itu disarankan untuk ganti double kiri kanan. Nggak bisa cuma ganti yang sebelah aja. Karena nanti bakal beda performanya gitu. Nanti bakal yang satunya mungkin bakal ikutan rusak juga. Jadi kalau misalnya mau ganti, katanya better ganti kiri kanan sekaligus. Tapi karena ya itu selama pengalaman gue pakai nggak ada masalah, jadi mungkin gue akan terus pakai dulu sampai bener-bener rusak baru gue ganti untuk shock breakernya ini yang belakang sebelah kanan. Kalau yang depan kebetulan aman, kemarin waktu dicek. Jadi kebayang sih kalau misalnya gue aja yang apik pakai mobilnya bisa kayak gini, apalagi yang kalau misalnya jalan jelek, dihajar, lobang dihajar, polisi tidur juga dihajar kecepatan tinggi. Sebaiknya teman-teman cek deh kondisi shock breaker yang belakang. Nah, yang selanjutnya ini ada pengecekan kondisi aki ya, pakai alat kayak gitu, dan hasilnya masih bagus. Ini gue udah nambah perangkat audio, kemudian ganti fog lamp, dan juga nambah klakson keong Denso ya. Dan so far 2 tahun ini masih oke, karena gue memang kalau di rumah itu gue nggak pernah aktifin alarmnya. Dan kemarin juga gue sempet tinggalin sekitar 2 mingguan juga. Walaupun nggak dipanasin nggak masalah sih, ini untuk aki masih oke. Nah, yang selanjutnya ini ada pengecekan oli mesin, dan kebetulan juga masih bagus. Ini juga ada pengecekan oli matic, dan masih oke juga. Jadi memang untuk oli mungkin nanti di servis ke-6 ya, gue baru ganti yang oli mesin. Dan untuk yang oli maticnya juga belum waktunya sih sebetulnya. Nah, ini untuk kondisi oli maticnya masih merah, jadi untuk yang selanjutnya mekaniknya menyarankan untuk coba diganti dulu aja, nggak usah di flush dulu, karena flush itu kan perlu olinya cukup banyak ya. Kalau misalnya kondisi masih oke, kita ganti itu ngabisin olinya lebih sedikit. Nah, mungkin segitu aja sih yang dicek di home service kali ini, service ke-5 ya berarti. Nanti lanjut service ke-6 di pertengahan 2025. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.